Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YMM TV dimanapun Anda berada, kembali lagi hari ini kita hadir di hadapan Anda menyajikan hal menarik. Seperti biasa, kami mengundang tamu-tamu inspiratif dan tokoh-tokoh penting kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sekarang kita kehadiran orang nomor 1 di YMM Cabang Kota Mataram, Ya, siap. Adinda Imawan Widodo ya, Ketua Umum Pimpinan Cabang YMM Kota Mataram. Yang hari ini kita undang khusus ya, undang khusus dalam rangka kita minta kehadirannya di YMM TV ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi YMM ini, apakah YMM ini adalah organisasi yang sudah mapan secara konsep dan kemudian sudah memiliki standarisasi organisasi yang sudah dewasa dan sudah tidak lagi memiliki masalah-masalah kaitan dengan sistem dan lain hal. Tentu sebagai Ketua Umum YMM Cabang Kota Mataram, pemahaman beliau terhadap kondisi-kondisi internal organisasi dan bagaimana mendesain organisasi ke depan itu tentu kita harapkan dalam hal ini supaya publik juga memahami bahwa YMM ini bukan sekedar organisasi kaleng-kaleng gitu, organisasi biasa, organisasi setara dengan organisasi pada umumnya yang kemudian organisasi-organisasi kampus. Tapi YMM ini harus disampaikan bahwa punya posisi penting di bangsa ini. Sepertinya begitu Pak Widodo. Nah, bagaimana Anda melihat YMM ini sendiri yang kemudian seringkali kita di YMM ini dianggap strata dengan organisasi-organisasi lain. Apa pandangan Pak Ketua? Ya, baik, terima kasih banyak kepada Kanda Andrikan selaku host YMM TV yang Direktur YMM TV yang kali ini mengundang saya di podcast yang ya mungkin ini yang kedua kali Bang ya, Iya. di YMM TV, tetapi saya melihat ada kemajuan yang sangat luar biasa di YMM TV ini. Siap. Terlebih khususnya di desain dalam membangun YMM TV. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa melihat kondisi organisasi yang saat ini termasuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya pikir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organisasi yang cukup mapan Bang, bukan mapan tapi cukup mapan. Kenapa saya katakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organisasi yang cukup mapan? Karena saya melihat dari kondisi yang hari ini saya pikir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu mampu membaca keadaan masyarakat itu sendiri, wabil khususnya. Yang kedua, mampu juga membaca bagaimana dinamika kebangsaan hari ini. Ya, kita tahu bahwa belakangan ini khususnya di Nusa Tenggara Barat mungkin ya YMM Kota Mataram, saya sebagai Ketua Umum melihat bagaimana kondisi YMM itu cukup luar biasa Bang. Dalam artian untuk mendesak kekuasaan dan lain sebagainya, mengkritik kekuasaan iya. Ya, hari ini hari ini posisi YMM Kota Mataram totalitas untuk memberikan kritikan terhadap pimpinan-pimpinan di negara ini gitu. Nah, kemudian juga melihat kondisi organisasi, ya saya pikir maju mundurnya organisasi itu tergantung daripada kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bang. Karena yang saya ketahui ketika kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu mulai down dalam dalam membangun organisasi, misalnya dia lebih menyibukkan diri dengan hal-hal lain dibandingkan organisasi, maka otomatis organisasi itu akan berjalan dengan pincang gitu. Berjalan dengan pincang, jalan sejalan, tetapi ya istilahnya ban mobil yang jatuh di ini, diselokan atau apa lagi. Iya. Terlepas daripada itu, apakah YMM kita ini sudah masuk dalam manajerial organisasi yang baik atau tidak? Misalnya, kemudian kita dalam pelaksanaan kegiatan apapun itu, kita sering terkendala pada pada persiapan misalnya timeline waktu dan segala macam. Dan misalnya perkaderan kita terkadang molor dan segala macam, itu menjadi kendala yang sering kali kita dihadapi. Apakah
Ketua cabang melihat ini sebagai suatu problem manajemen organisasi yang buruk atau bagaimana? Ya kalau saya sih jujur-jujur saja Bang, sebagai seorang pimpinan mengharapkan timeline kegiatan itu berjalan sesuai dengan keinginan. Tetapi di satu sisi dengan melihat juga kondisi kader yang saya pikir tidak memungkinkan, maka manajerial organisasi yang diharapkan itu ya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi artinya IMM Kota Mataram wabil khususnya belum juga memasuki ranah-ranah penurunan manajerial organisasi, tetapi mendekati kemaksimalannya Bang gitu. Tetapi kalau dikatakan maksimal enggak, tetapi mendekati kemaksimalannya. Jadi kalau saya katakan sudah sangat bagus manajerial organisasinya, bukan, enggak. Masih kurang Bang. Masih kurang. Masih kurang. Ya, dan bukan saja di era kepemimpinan saya mungkin, jujur-jujur saja, tetapi mungkin kepemimpinan terdahulu juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan saya pikir ya sudah berjalan sebagaimana mestinya Bang. Tapi saya pikir di ini penguatan keluarnya publik belum melihat itu ya. Belum melihat itu. Jadi kepemimpinan Pak Widodo ini sampai kapan harus di dalam ini? Itu yang ingin tembak keluarnya kapan gitu? Iya. Gimana? Iya. Kalau bicara apakah IMM ini harus bergerak di dalam rumahnya sendiri atau bergerak di luar rumahnya sendiri, tentu pilihan itu tergantung daripada pimpinan itu sendiri. Kita punya alasan sendiri kenapa harus bergerak di wilayah internal dan kenapa juga harus bergerak di wilayah eksternal atau di luar daripada IMM itu sendiri. Kalau melihat wilayah internal, ya kondisi-kondisi internal begitu-begitu saja Bang. Jadi perlu memang ada penguatan-penguatan yang mumpuni sehingga kader-kader itu berkualitas. Tapi kalau kita meninggalkannya, maka saya pikir ya kita akan meninggalkan generasi yang lemah itu Bang. Nah itu yang mungkin Adinda ingin sampaikan. Tetapi untuk bergerak di luar, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin keluar di arena arena yang saya pikir kekuatan IMM di luar itu, kami juga mantan ex cabang ya, ex cabang itu terbuka lebar sekali bagi kita IMM di luar itu, dan kita ini sebetulnya organisasi yang sangat diterima dan tidak memiliki embel-embel apapun dengan kekuasaan itu, yang dalam tanda kutip idealisme kita itu masih diperhitungkan di sana. Bagaimana Pak Ketua ini melihat itu sebagai sebuah peluang kita ini supaya ekspansi diaspora dan segala macam itu bisa diefektifkan lagi untuk keberlanjutan organisasi ini supaya lebih besar gitu loh. Jadi kalau saya melihat kondisi itu Bang, apakah ruangnya terbuka lebar untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Dan Abang juga mantan ex cabang yang juga pernah berada di wilayah itu. Jadi Adinda memikirkan begini Bang, mungkin di saat Abang berada pada kepemimpinan yang dulu dengan era kepemimpinan sekarang itu mungkin agak sedikit bergeser Bang, dan Abang bilang bahwa idealisme Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah masih tetap terjaga. Saya katakan iya masih tetap terjaga, tapi mungkin di sini ada semacam ada semacam dinamika di luar itu Bang, yang mungkin Adinda melihat bahwa counter attack gerakan-gerakan itu kan tetap selalu ada di dalam dinamika kemahasiswaan Bang. Baik, selanjutnya ya. Saya lebih semangat. Apakah dengan kondisi sekarang, kondisi perkembangan sekarang dengan pertarungan di luar sana yang begitu tragis ya, kemudian kondisi internal kita yang begitu kencang ya dinamika dan segala macamnya, apakah ini bentuk daripada kemunduran atau Anda melihat kita udah maju lebih jauh? Saya ingin langsung jawab apa yang jadi pertanyaan Abang ini.
ini sebenarnya keresahan kita bersama, Bang. Saya juga sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sekaligus sebagai ketua umum, ya merasa resah dengan kondisi yang sekarang itu. Ya, mungkin kalau diteropong wajah-wajah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari cabang Bima sampai dengan cabang Mataram, ya di seluruh NTB ini, kalau kita melihat kondisi itu mungkin ya Mataram lebih update gitu. Lebih update, lebih terlihat di permukaan gitu. Tetapi melihat juga kondisi IMM di daerah. Iya, di daerah. Iya, ini kan lebih hidup Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berada di Kota Mataram ini. Kalau di daerah itu, Bang. Ya, mungkin juga di daerah di wilayah-wilayah lain, contohnya cabang Sumbawa, KLU, Lotin dan lain sebagainya. Tapi mungkin kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sekaligus saya sebagai ketua umum melihat ya Mataram lebih hidup ya secara organisasi. Tetapi kalau mungkin melihat kondisinya lebih hidup di Mataram, Bang. Tetapi bukan membandingkan, tetapi melihat memang ini realita, Bang. Real keadaan itu. Dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa IMM Mataram itu lebih maju daripada cabang-cabang yang lain. Bukan begitu, Bang. Tetapi kemampuan kita bertahan di tengah kondisi yang seperti ini. Ini maksud Adinda bahwa IMM itu bukan juga maju, tetapi tetap berada pada posisi itu, Bang. Masih stabil, tidak juga terlalu maju gitu. Ya mungkin ada sedikit, tetapi ya masih belum apa-apa bagi Adinda itu. Tadi kaitannya dengan saya kutip bahasanya tadi, di daerah ndak hidup-hidup amat itu bagaimana? Iya, di daerah ndak hidup-hidup amat. Ya bagi Adinda mungkin mohon maaf ya. Mungkin abang juga salah satu pengurus, tapi ini real bagi Adinda sebagai ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya harus terbuka juga mengkritik teman-teman dari daerah gitu, termasuk ketua DPD dan kawan-kawannya gitu. Saya pikir belum ada kontribusi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat ini, wabil khususnya DPD IMM NTB ya secara realita belum kita melihatnya gitu. Kami juga merindukan apa yang ingin disampaikan oleh DPD dan apa yang ingin dilakukan oleh DPD. Kami merindukan itu. Iya. Bukan juga kami ini kritik lalu kemudian kami benci, tidak. Tetapi ini pesan kan? Ini pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di DPD. Ya mungkin itu sih dari Adinda, Bang. Kebetulan ini media DPD IMM NTB. Iya, media DPD. Iya, jujur aja, Bang. IMM TV ini kan dibangun ya di tahun 2022 ini gitu. Iya. Jadi IMM TV ini ya mungkin bukan atas dasar usulan dari DPD atau yang lain. Iya, tapi ya mungkin ada jiwa dari Kandahos Andrikan ini. Iya, direktur. Iya, direkturnya gitu. Ya, betul. Kita merindukan. Saya juga di DPD ya kita skip aja lah. Itu pembahasan kita di luar nanti. Iya. Tapi saya pikir bagian-bagian itu adalah bagian kita harus melihat sisi-sisi bahwa inilah sisi kekurangan kita, inilah kelebihan kita dan segala macam harus kita koreksi gitu. Betul. Nah, sehingga nanti kita bisa paham begitu loh bahwa kita melihat IMM di masa depan itu seperti apa. Bagaimana kemudian ketua cabang dengan kondisi kita hari ini yang dinamikanya tarik ulur tarik ulur kita ini kepentingan dan segala macam ini keperkaderan dan segala macam kita, apakah saya pernah mendengar ada salah satu senior yang memprediksikan bahwa dalam 2 tahun ke depan IMM cabang Mataram itu akan habis. Iya. Ada salah satu senior. Iya. Dengan melihat dinamika yang terjadi. Beliau mengatakan bahwa 2 tahun ke depan kita tidak lagi melihat IMM cabang Mataram. Bagaimana itu? Bagi saya kalau melihat bacaan senior itu, melihat apa yang disampaikan senior itu, atau ada senior yang mengatakan bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di 2 tahun ke depan sudah tidak ada lagi gitu. Iya. Bagi saya mungkin saya ingin sampaikan bahwa itu adalah kritikan yang sangat kejam gitu, Bang. Pedas, bukan kejam. Pedas dan kejam gitu. Nah, berarti ketika para senior kemudian sudah mengatakan hal demikian atau sudah memprediksi bahwa kondisi yang 2 tahun ke depan sudah tidak ada lagi, ya bagi saya ya tugasnya senior itu bukan malah untuk mengatakan hal demikian, tetapi tugasnya senior itu adalah bagaimana untuk memperbaiki gitu, untuk memperbaiki dan mempersiapkan kader-kader yang ya sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Jadi tidak mungkin kemudian ya
ketika kita ingin mencetak kader tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Saya klarifikasi ya. Ya. Sebetulnya bukan ini ya, bukan mengatakan ini kondisi dan tapi mengkhawatirkan dengan tarik ulurnya kita perkaderan segala macam kemarin dan dengan kondisi kader-kader yang mungkin dilihat oleh beliau adalah ini. Ya. Beliau mengkhawatirkan bahwa tidak kita lagi lihat IMM sesungguhnya itu 2 tahun ke depan. Bukan berarti IMM itu hilang. Ya, Semalu ada kampus tetap ada IMM gitu. betul. Artinya itu adalah sebuah kekhawatiran. Kita tidak mungkin dibangun atas pujian semata. Betul. Kita juga harus dibangun oleh cambukan-cambukan seperti itu. Saya tertarik juga gitu untuk menjawab tantangan seperti itu. Saya pikir Pak Ketua Ya. harus melihat itu sebagai sebuah Kritikan. kita di era IMM hari ini gitu loh. Oke, Pak Ketua Cabang, dengan melihat ini sekali lagi saya sampaikan bahwa bagaimana teman-teman di struktur cabang ya. Jadi jangan menganggap ini baik-baik saja ya. Ya. Kondisi kader kita, kondisi organisasi kita, tentu kita harus melihat di sisi kurangnya juga. Jangan kita semerta-merta melihat sisi lebihnya. Berlebihnya kita banyak, tapi saya lebih menarik bicara kurangnya. Tentu Anda tahu sendiri bagaimana kondisi hari ini. Gitu. Betul. Apa yang bisa Anda konsepkan dan apa yang bisa Anda lakukan ke depan untuk mereduksi ini supaya kita bisa teratur lagi gitu loh. Seperti biasa gitu. Kader-kader kita teratur, kegiatan kita teratur dan lain hal itu. Kalau ditanya apa pikiran saya ke depan atau konsep saya untuk memperbaiki kader-kader ini, Bang, tentu saja bukan dari saya pribadi gitu, sebagai ketua umum yang bisa memperbaiki kader-kader itu sendiri, tapi juga harus bergerak mulai dari bawah sampai ke atas, Bang. Termasuk komisariat itu sendiri. Begini, Bang, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya lebih enaknya bicara kurangnya kalau katanya, Bang. Iya, saya jujur pun sekarang masih merasa kurang untuk memperbaiki IMM itu, Bang. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kondisi IMM sekarang saya melihat memang itu sangat mengkhawatirkan juga, Bang. Jujur aja, itu mengkhawatirkan. Wabil khususnya kalau ditanya, saya siap bertugas di pengkaderan dimanapun dan kapanpun saya berada. Saya siap bertugas untuk itu. Tetapi saya juga ingin menyampaikan mungkin tidak bisa hanya seorang Widodo yang bisa menyelesaikan semua itu. Tanpa masukan ataupun tanpa kerjasama dari pengurus-pengurus yang lain. Termasuk tanpa ada masukan-masukan dari senior-senior dan yang lain. Tetapi melihat kondisi kader di bawah ini, Bang, Adinda melihat bahwa di skala komisariat kita sudah tidak bisa melihat lagi kader-kader yang berani untuk mengambil risiko. Sudah tidak ada lagi kader-kader yang berani mengambil risiko. Beda kayak era kita dulu, Bang. Ya, di era kita dulu awal-awal kita masuk IMM, saya melihat kita berani mengambil risiko itu. Entah itu risiko akademisi atau apapun itu, kita berani melakukannya. Sekarang kita contohkan saja gitu. Saya lagi kerjakan tugas. Oh, ini ada kegiatan IMM. Dia jujur aja kalau ditanya mana lebih pentingnya, lebih penting mengurus tugas itu, Bang. Nah, disitulah kita bisa melihatnya. Dulu kalau saya pribadi, Bang, meskipun saya punya tugas, saya tidak menyelesaikan hari itu. Ketika IMM panggil saya selesaikan panggilan IMM dulu, baru saya selesaikan tugas saya. Apa yang bisa kita lakukan soal ini gitu loh? Soal ini adalah sekarang mungkin kita harus jor-joran untuk memberikan pemahaman itu lagi, Bang. Memberikan pemahaman itu lagi, bahwa kita yakin bahwa sampai kapanpun ketika kita kuliah pasti akan kita selesaikan studi kita. Ya kalau kecuali karena banyak pulang kampung juga teman-teman kita ini. Kalau selesai kuliah langsung pulang kampung kan. Mungkin saya juga tidak bisa menjamin. Ya apakah dia bertahan di Mataram atau tidak, tetapi setidaknya dia punya planning untuk bertahan gitu. Mungkin kiranya seperti itu, Bang. Itu sederhana. Mudah-mudahan kita bisa beredupsi itu semua dari berbagai macam dinamika yang terjadi. Yang terakhir ya,
Iya. Eh, bagaimana konsep ketua umum ini ke depan? IMM cabang Mataram ini akan dibawa sampai berakhirnya periode ini akan dibawa seperti apa? Bagaimana versinya gitu. Artinya kita tidak mau dong kita polos-polos aja dalam berorganisasi ini. Betul. Prestasi apa sih yang akan kita Dapatkan bang. titip di satu periode ini gitu loh. Iya. Apa yang ingin kita lakukan? Tentu kita sudah tahu banyak, Pak Widodo sudah melakukan banyak hal di IMM ini gitu. Iya. Tapi saya pikir rencananya ke depan sampai akhir periode ini seperti apa rencana besarnya yang Anda bisa tinggalkan di IMM cabang Mataram ini? Mungkin rencana besar saya tinggalkan di Mataram ini mungkin saya cuma satu bang. Ya. Saya hanya ingin meninggalkan semangat saya gitu, semangat Yeah. saya yang berorganisasi gitu. Meskipun semangat itu tidak terlihat, gitu, tidak terlihat lewat materi, tetapi saya ingin menanamkan semangat itu seperti halnya ideologi itu sendiri bang. Ya saya hanya ingin meninggalkan itu saja. Ya biarlah kita seperti ini, tapi mungkin di satu sisi ada sesuatu yang mendalam yang kita tinggalkan nanti bang. Mungkin itu adalah perkawanan ataupun persahabatan di dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Ya saya juga tidak berharap banyak apa yang bisa saya tinggalkan, apa sih yang bisa dikasih oleh seorang Widodo sebagai ketua cabang. Iya. Mau saya kasih uang nggak bisa bang. Nggak Iya. bisa ya. Mau saya kasih apa kegiatan organisasi ya, saya sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kita akan meninggalkan ya ilmu, atau mungkin ya lewat narasi IMM itu adalah ilmu amalia dan amal ilmiah, mungkin hanya itu yang bisa kita tinggalkan. Iya. Mungkin itu bang. Ya itu narasi ini ya, narasi yang ada dalam abstraknya. pikiran, gitu. ya, abstraknya bang. Tapi yang jelas semua itu akan terwujudkan pada hal-hal keseharian kita yang kita lakukan di IMM ini setiap hari. Betul. Ya gitu. Saya pikir begitu para pemirsa IMM TV dimanapun Anda berada. Diskusi keren kita pada hari ini dengan membedah pikiran ketua cabang ini seperti apa gitu loh. Dan dia menginginkan sesuatu hal yang sangat besar di IMM ini. Artinya kita tunggu langkah selanjutnya dan kita sangat berharap pada beliau ini sebagai ketua umum membawa IMM cabang ke Kota Mataram ini dan membawahi ratusan bahkan nyampe ribuan kepala kader IMM yang ada di Kota Mataram ini menjadi orang-orang yang baik dan organisasi kita menjadi organisasi yang contoh dan organisasi kita punya banyak prestasi-prestasi yang bisa kita andalkan dan kita tinggalkan di semasa kita berorganisasi ini. Oke, mungkin satu bang Ya, ya, terakhir ya. pesan terakhir ya bang. Oke, saya hanya ingin mengajak semua kader ikatan mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram untuk kembali merapikan barisan bang. Iya. Karena saya ingin berpesan bahwa ikatan mahasiswa Muhammadiyah sedang diserang di berbagai sisi, dan ini saya sampaikan bahwa kita harus bisa bertahan di kondisi itu. Entah itu diserang dalam kondisi intelektualnya, humanisnya, itu dua hal itu diserang bang, lebih-lebih religiusnya. Iya. 3 kondisi itu, dan itu saya jadikan pedoman hidup bang, dan kita diserang dengan kondisi itu. Ya. Realisnya seperti apa? Realitasnya seperti apa? Mungkin di skala komisariat mungkin kita tidak bisa melihat lagi bahwa dulu kita sering ngopi dengan kader-kader itu. Oh iya. Sekarang udah jarang ngopi gitu bang. Saya paham ituan itu. Ya itu kondisi Nanti realnya. kita bedah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bang. Mohon maaf, terima kasih diundang di IMM TV. Oh iya. Saya yang merasa terhormat dihadiri oleh tokoh IMM cabang Kota Mataram ini. Saya pikir itu para pemirsa, mudah-mudahan kita tetap sehat selalu semuanya, tetap stay tune IMM TV dan tunggu produksi-produksi kita selanjutnya dan mudah-mudahan edukatif dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.